Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Adik-adik yang berbahagia, senang sekali saya Kak Ismet mengajak adik-adik mengulang kembali materi-materi kepramukaan. Ismet Ainuni Channel akan menyajikan materi-materi tentang sandi yang kita pergunakan dalam kegiatan kepramukaan. Oh iya, mengapa harus sandi ya adik-adik? Apakah sandi itu? Sejak kapan sandi digunakan? Dan apakah saat ini masih ada yang menggunakannya? Adik-adik yang kakak sayangi, belajar dan menggunakan sandi dapat mengasah kecepatan dan ketepatan adik-adik dalam berpikir. Oleh sebab itu, dalam banyak kegiatan penggalang, kita selalu menggunakan sandi. Adik-adik, apakah sandi itu? Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti kode atau rahasia. Dalam kepramukaan, sandi adalah tulisan dengan huruf, angka, lambang lain atau isyarat dan gerakan yang digunakan sebagai alat komunikasi dan menyampaikan pesan rahasia dalam kegiatan kepramukaan. Adalah Claude Capet, seorang teknisi sekaligus pendeta asal Prancis yang dikenal sebagai penemu kode atau sandi semapur pada tahun 1792 dan mengembangkannya untuk kegiatan militer di Prancis. Pada saat itu, semapur disampaikan dengan dua benda berbentuk lengan yang terpasang di atas menara atau bangunan tinggi. Kemudian, pada tahun 1835, Samuel F. B. Morse dan Alfred Vail menciptakan kode atau sandi yang kita kenal dengan nama sandi Morse. Sandi ini merupakan representasi huruf, angka, tanda baca dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu. Nah adik-adik, sejak kapan sandi dikenal? Sejarah sandi semapur dan Morse secara lebih detail insya Allah akan dibahas khusus pada video berikutnya di Ismet Ainuni Channel. Agar lebih semangat lagi membuat materi dan konten tentang kegiatan kepramukaan, mohon like, subscribe, and share ya adik-adik. Kalau tadi sudah kita singgung sedikit di Eropa atau di luar negeri, bagaimana pula sandi di Indonesia ya adik-adik? Dalam masa perjuangan Indonesia, kode atau sandi juga selalu dipergunakan. Di Malang, dikenal Basa Walikan yang merupakan bahasa pergaulan dan banyak difahami oleh orang tua maupun anak remaja. Bahasa ini awalnya lahir dari bahasa sandi yang digunakan oleh para pejuang kemerdekaan dan diciptakan oleh kelompok gerilya rakyat kota yang berjuang di sekitar Malang. Bahasa ini mulai berkembang sekitar tahun 1949 atau agresi Belanda kedua. Pada saat itu, banyak sekali mata-mata dan tidak jelas mana kawan dan mana lawan. Uniknya, agar tidak mudah dipecahkan, bahasa ini tidak membalikkan semua kata dan tidak menggunakan bahasa yang umum dan baku. Beberapa kata dibalik tidak sempurna dan kadang ditambah huruf agar mudah diucapkan.
seperti kata orang menjadi genaro. Kosakata yang digunakan dan aturan yang hanya membalikkan kata-kata tertentu membuat bahasa ini cukup efektif sebagai percakapan rahasia. Sosok yang terkenal sebagai pencetus untuk menggunakan bahasa ini adalah Mayor Hamid Rusdi, dan ide untuk membalik kata-kata dicetuskan oleh Suyudi Raharno. Di Sumatera Barat terdapat tradisi maroso, yaitu jual beli ternak atau sapi dengan menggunakan isyarat jari-jari tangan dan genggaman antara penjual dan pembeli. Maroso menjadi tradisi hampir di seluruh pasar ternak di Sumatera Barat. Beberapa daerah yang menjalankan tradisi ini adalah Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solo, 50 Kota, dan Agam. Maroso jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah meraba. Maroso adalah tradisi berjabat tangan antara penjual dan pembeli ternak, kemudian tangan tersebut ditutup dengan kain. Selanjutnya, mereka tawar-menawar dengan cara menggunakan isyarat. Tawar-menawar dalam proses pembelian hewan ternak pun terjadi tanpa adanya komunikasi verbal. Kesepakatan akan terjadi dengan isyarat tertentu melalui kedua tangan yang berjabat itu. Adik-adik, oleh karena sampai saat ini pun dalam kegiatan sehari-hari masih banyak daerah dan masyarakat yang berkomunikasi dengan menggunakan isyarat, maka kita ingin agar isyarat, kode, atau sandi tetap dipergunakan dalam kegiatan kepramukaan, terutama bagi adik-adik penggalang. Adik-adik yang berbahagia, materi sandi ini akan dibuat dalam beberapa bagian. Bagian pertama ini, kakak akan membahas tentang sandi huruf dan sandi angka. Sandi huruf yang pertama adalah sandi AN. Disebut sandi AN karena menggunakan rumus A sama dengan N. Nah, adik-adik, coba perhatikan contoh berikut. Coba adik-adik perhatikan deretan huruf-huruf tersebut. Nah, tahukah adik-adik apa terjemahannya? Ya, jayalah Indonesia. Nah, mudah bukan? Nah, adik-adik, berikutnya adalah sandi huruf yang kedua disebut sandi AZ. Sebagaimana sandi AN, AZ menggunakan rumus A sama dengan Z. Nah, coba kembali adik-adik perhatikan contoh berikut. Ya, dapatkah adik-adik menerjemahkan huruf-huruf tersebut? Ya, Pramuka Indonesia. Mudah sekali bukan adik-adik? Nah, adik-adik, berikutnya adalah sandi angka. Sandi angka menggunakan deretan-deretan angka yang mewakili masing-masing huruf. A sama dengan 1 dan Z sama dengan 26. Nah, coba adik perhatikan contoh berikut. Tahukah adik-adik apa maksudnya? Ya, benar, majulah Pramuka.
Adik-adik, dalam referensi lain, huruf A dimulai dari 0. 0 sama dengan A, 1 sama dengan B, 2 sama dengan C, dan seterusnya. Bolehkah adik-adik? Ya, boleh-boleh saja. Bisa menggunakan angka genap atau ganjil saja, bahkan pecahan sekalipun. Namanya juga kode rahasia, tentu pasukan atau regu adik-adik saja yang menggunakan dan mengetahuinya. Nah, coba adik-adik perhatikan yang berikut ini. 2 sama dengan A, 4 sama dengan B, 6 sama dengan C, dan seterusnya. Ini adalah menggunakan angka genap saja. Demikian juga halnya dengan 1 sama dengan A, 3 sama dengan B, 5 sama dengan C, dan seterusnya menggunakan angka ganjil saja. Nah, kalau yang ini menggunakan pecahan. 1 sama dengan A, 1,5 sama dengan B, dan seterusnya. Nah, adik-adik, untuk memecahkan sandi angka relatif lebih mudah. Kata atau kalimat banyak menggunakan huruf A, sehingga angka yang paling kecil tentu adalah huruf A. Langkah selanjutnya, menentukan angka berikutnya apakah berurutan, ganjil, genap, atau pecahan. Adik-adik, bagaimana cara penulisan sandi angka? Nah, adik-adik dapat memisahkan angka yang mewakili huruf-huruf dengan titik, tanda kurang atau minus, atau garis miring. Adik-adik, kakak akan mencontohkan penulisan sandi angka. Nah, coba adik perhatikan. Baris pertama menggunakan titik, baris kedua menggunakan tanda kurang atau minus, dan baris ketiga sandi pecahan menggunakan tanda pemisah garis miring. Nah, coba adik-adik perhatikan sandi angka tersebut dan dapatkah adik-adik menerjemahkannya? Ya, benar sekali adik-adik. Ismet Ainuni Channel. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik dapat membuat sandi huruf dan angka dengan rumus-rumus yang lain untuk regu dan pasukan adik-adik sekalian. Selamat mencoba. Baiklah adik-adik, terima kasih dan sampai jumpa pada materi sandi bagian kedua di Ismet Ainuni Channel ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.